Selamat pagi Pak Didi, kami dari kelompok B4 akan mempresentasikan hasil digital marketing kami terhadap Jenang DR. Jenang DR adalah bisnis yang bergerak di bidang food and beverage rumahan secara offline yang menjual produk makanan pelengkap yang berbahan dasar tepung beras dan tambahan campuran tepung lain untuk mendapatkan tekstur halus. Jenang DR menawarkan berbagai varian jenang seperti jenang grendul, jenang ketan hitam, jenang kacang hijau, jenang sumsum, jenang pacar Cina atau yang biasa disebut dengan mutiara, dan sagu dengan campuran potongan buah nangka. Analisis 4P, yaitu Product, Price, Place, and Promotion. Produk yang tim kami gunakan sebagai tugas meningkatkan digital marketing UMKM kali ini adalah produk dari UMKM Jenang DR. Jenang merupakan makanan khas penduduk Jawa yang terbuat dari beras putih dan beras ketan. Kerap hadir sebagai makanan pelengkap di berbagai acara. Jenang DR diproduksi dan membuka lapak sejak tahun 2019 dengan beberapa varian jenang, yaitu jenang sumsum, jenang grendul, jenang kacang hijau, jenang ketan hitam, jenang pacar Cina atau yang biasa disebut dengan mutiara, dan juga sagu dengan potongan buah nangka. Jenang DR melayani pesanan sesuai request dari customer seperti ada yang meminta jenang campur, yaitu artinya dari semua varian. Jenang DR akan dijadikan satu dalam satu wadah dengan harga yang sama. Jenang DR melakukan pemesanan sesuai permintaan customer untuk menyesuaikan keinginan dan pilihan para customernya. Sehingga dalam segi rasa dan pelayanan yang dilakukan, jenang DR sudah bagus karena mementingkan keinginan customernya. Yang kedua adalah price. Jenang DR mempunyai 6 macam varian, yaitu jenang grendul, jenang ketan hitam, jenang kacang hijau, jenang sumsum, jenang pacar Cina, dan juga sagu dengan potongan buah nangka. Harga masing-masing jenang DR adalah 5.000 per porsi. Harga tersebut sangat terjangkau bagi semua kalangan. Selain itu, customer dapat membeli jenang DR sesuai permintaan. Misalnya customer yang ingin membeli jenang mix atau jenang campur yang dapat disesuaikan dengan selera pembeli dan tetap mendapatkan harga yang sama, yaitu 5.000 per porsi. Jenang DR terdapat 2 macam, yaitu kemasan makan di tempat dan kemasan dibawa pulang tanpa menambah biaya apapun. Dalam sehari, rata-rata jenang DR dapat menghabiskan 50-60 porsi dengan jam buka mulai setengah 7 pagi sampai jam 2 siang. Yang ketiga adalah place. Jenang DR berlokasi di Taman Obor Ororombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Jenang DR belum mempunyai cabang di lokasi manapun. Maka jenang DR masih otentik dan dapat menjual produknya secara langsung. Selain itu, di lapak jenang DR juga disediakan area untuk makan secara langsung atau dine-in. Area ini meliputi meja kursi, taman sekitarnya, dan ada juga pendopo atau gazebo, sehingga hal tersebut dapat menunjang kenyamanan customer untuk menikmati jenang DR. Lokasi jenang DR yang cukup strategis, lapak yang di tengah kota, membuat mudah untuk dicari dan dijumpai oleh customer dan para penikmat jenang. Yang keempat, promotion. Selama ini, Jenang DR hanya mempromosikan produknya melalui fitur status yang terdapat dalam aplikasi WhatsApp dan hanya membuka lapaknya saja, sehingga Jenang DR kurang dalam melakukan promosi karena waktu yang belum bisa sepenuhnya terbagi antara masak, melayani, dan promosi. Kemudian, langkah pertama yang akan kami lakukan ialah dengan mempromosikan Jenang DR melalui media sosial seperti Instagram dan Facebook, dengan berbagai ide kreatif yang akan kita realisasikan di berbagai platform tersebut, sehingga konten yang kami buat dapat memperkenalkan dan mempromosikan Jenang DR pada masyarakat Kota Madiun sehingga dapat menunjang penjualan Jenang DR. Analisis STP, segmenting, targeting, dan positioning. 1. Segmenting. Segmenting Jenang DR yang berlokasi cukup strategis di Taman Oro-Oro-Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, di mana taman tersebut dekat dengan lingkungan perumahan sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar dan mudah untuk dicari oleh masyarakat Kota Madiun karena berada di tengah kota.
Dengan perilaku masyarakat Kota Madiun yang banyak menyukai sarapan dengan jenang, maka hal ini dapat menjadi alasan yang baik untuk membuka jenang DR di sekitar perumahan mulai dari pagi hari. Jenang DR menargetkan produknya untuk dapat dinikmati oleh semua kalangan usia, seperti anak muda, orang tua, hingga lansia di Kota Madiun. Yang kedua, targeting. Jenang DR dapat berpotensi tumbuh besar pada masa mendatang dengan cita rasa yang disuguhkan, harga yang terjangkau, dan juga dengan lingkungan masyarakat yang terbiasa mengganti sarapan nasi dengan sarapan jenang, membuat jenang DR dapat berpotensi tumbuh lebih besar lagi. Selain itu, jenang DR juga menyuguhkan berbagai macam varian jenang yang dapat dipilih customer sesuai keinginannya. Dengan begitu, dapat mencapai keuntungan yang diinginkan oleh jenang DR. Namun, karena banyak kompetitor jenang DR, sehingga jenang DR harus memiliki keunggulan tersendiri di hati para customernya, seperti layanan yang memuaskan, rasa nikmat dengan porsi yang pas, dan harga yang terjangkau, serta lokasi yang mudah ditemui. Yang ketiga, positioning. Jenang DR disuguhkan dalam dua macam, yaitu makan di tempat dan kemasan dibawa pulang atau dine-in, dan take-away. Kemasan take-away yang digunakan jenang DR ialah cup gelas dengan menutup gelas yang sealer sehingga tidak mudah bocor atau tumpah, dan kuah santan yang dipisah dari jenangnya sehingga customer dapat mengatur sesuai selera masing-masing, dan jenang DR tersebut tidak mudah basi karena belum tercampur oleh kuah santan. Karena kuah santan jenang DR yang tanpa pengawet hanya memiliki masa ketahanan maksimal 1 hari. Varian jenang DR yang berbagai macam dan lengkap menjadi daya tarik tersendiri bagi customernya. Apabila ada customer yang menyukai berbagai varian jenang, maka jenang DR dapat menjadi solusi tersebut karena dapat mencampurkan semua varian jenang dalam satu wadah. Analisis SWOT. Kekuatan. Perpaduan rasa yang gurih terdapat pada santan dan rasa manis dari cairan gula merah atau juruh yang menjadi ciri khas. Harga merakyat atau bisa dijangkau oleh semua kalangan dengan kualitas rasa yang enak. Yang ketiga, lokasi yang mudah dijangkau dan tempatnya yang sangat nyaman. Keempat, memiliki jasa pemesanan untuk kemudian hari. Kelima, mempunyai pelayanan yang memuaskan. Kelemahan. Yang pertama, belum mempunyai cabang. Kedua, jenang bertahan 2-3 hari dalam kulkas tetapi untuk santan hanya bertahan 1 hari. Ketiga, kemasan mudah pecah. Keempat, banyaknya kompetitor. Peluang. 1. Disukai atau digemari oleh semua kalangan masyarakat. Yang kedua, ciri khas jenang menjadi bisnis ini sangat menjanjikan keuntungan yang cukup besar. Ketiga, dapat menjadi pengganti sarapan yang praktis. Keempat, dengan menjual porsi yang pas dapat mengenyangkan sehingga mendapat profit yang tinggi. Ancaman. Pertama, banyak kompetitor di luar sana dan persaingan tidak sehat. Kedua, hanya bahan baku yang bisa saja sewaktu-waktu dapat naik yang mana dapat menyebabkan kenaikan harga atau pengurangan porsi sehingga dapat terjadi penurunnya minat beli masyarakat. Kami menggunakan sosial media. 1. Instagram. Kami menggunakan Instagram sebagai media promosi karena Instagram memiliki lebih banyak pengguna dan lebih efektif untuk melakukan promosi di media sosial tersebut. Yang kedua, tim kami menggunakan Facebook. Alasan kami menggunakan media sosial Facebook adalah karena Facebook menyediakan fitur Facebook Business yang mempermudah untuk mengiklankan produk. Dalam sosial media planning kami menggunakan Instagram menargetkan view 100, like 50, dan followers 150. Sedangkan Facebook kami menargetkan view 100, like 50, dan followers 100. Berikut adalah foto produk kami ketika dine-in dan take away.
Progres digital marketing, tim kami telah membuatkan akun di media sosial seperti Instagram dengan nama akun @drjenang_lapakobor dan Facebook dengan nama akun drjenang. Kami telah melakukan promosi di akun Facebook dengan mengupload beberapa foto pada tanggal 11 Maret 2022. Progres digital marketing. Pada tanggal 13 April 2022, kami membuat konten berupa gambar atau foto dan kami unggah di media sosial tanpa melanggar etika dalam digital sebagai berikut. Berikut gambar dari postingan Instagram dan insight-nya. Kemudian yang kedua ada Facebook. Di sebelah kanan merupakan tampilan dari postingan yang kami upload melalui Facebook. Kemudian yang selanjutnya adanya progres pada followers yang awalnya terdapat 60 followers bertambah menjadi 90 followers pada media sosial Instagram. Sekian presentasi dari kami anggota kelompok digital marketing B4 yang beranggotakan Nabila Nunika Nawangsari, Sasti Nindi Nurlintang, Riz Apriliana Putri, dan Jeviana Yulia Lestari. Terima kasih.